Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan soal statistik yang menjadi tugas UAS mata kuliah ilmu statistik. Baik, yang pertama yaitu uji validitas dan reliabilitas kinerja pengacara di Kabupaten Jepara dengan 14 butir pertanyaan dan 34 responden dengan skala Likert. Oke, langsung saja kita ke Excel. Di sini saya sudah membuat tabelnya. Langkah yang pertama yaitu memasukkan rumus run between. Satu sampai 5, kemudian di enter. Nah, hasilnya ini kita tarik ke samping sampai 14, kemudian ditarik ke bawah sampai 34. Kemudian kita copy, paste yang false. Ini biar angkanya tidak berubah-ubah. Langkah selanjutnya sebelum mengcopy data ini ke SPSS, kita tentukan totalnya dulu. Rumusnya sama dengan sum. Ini sama dengan sum, klik 2, kemudian ditarik sampai 14, enter. Nah, ini tinggal di copy sampai ke bawah. Langkah selanjutnya yaitu mengcopy data ini ke SPSS. Kita copy sampai angka total. Setelah muncul angkanya, ini kan masih desimal. Padahal ini hasilnya kalau satuan kan bisa. Nah, untuk merubah ini caranya ke variable view. Di bagian name kita ganti biar sama yang di Excel. Jadi kita pilih find yang replace, kemudian var 03 kali, ini diganti X, kemudian replace, close. Jadi kan butir pertanyaan ada 14. Nah, ini kan totalnya. Kita ganti namanya total. Terus desimalnya ini kita ganti menjadi 0. Semua. Lihat di view. Nah, ini sudah berubah namanya X01, X02 sampai X14 dan total. Kemudian analyze, correlate, bivariate.
X1 sampai total, kita pindah ke variabel. Kemudian persen ini di checklist karena kita menggunakan produk momen dengan skala Likert. Jadi kita klik yang persen ini, kemudian option mean and standard deviation please, kemudian continue, kemudian OK. Kita tunggu. Nah, akan muncul outputnya seperti ini. Yang akan kita gunakan yaitu yang correlation. Nah, dari output ini yang akan kita gunakan yaitu yang tabel correlation, kemudian yang total. Ini kan angkanya 0,460. Jadi nanti menulisnya 0,460. Untuk memudahkan, kita buat tabel pembantu di Excel. Di bawahnya ini. Hasil analisis data. Kemudian nomor, nilai validitas, kemudian R tabel, nah ini nilai validitasnya itu yang digunakan yang total ini, yang atas 0,460. 0,460. Nol koma 245. Nah, ini datanya sudah saya masukkan. Nah, jadi ini yang totalnya ini dimasukkan semua sampai bawah. Ini sudah dimasukkan di Excel. Kemudian kita lihat untuk menentukan R tabelnya, kita akan melihat tabel korelasi R persen. Kita kan menggunakan responden 34. Kalau menggunakan produk momen yang 5%, jadi N-min 2, 34 dikurangi 2 berarti 32. Jadi kita menggunakan yang 0,348. Ditarik, jadi ini
dikatakan valid jika R hitung nilai validitas lebih dari sama dengan R tabel. Kalau lebih kecil berarti tidak valid, dan dikatakan tidak valid jika R hitung kurang dari R tabel. Nah, 0,46 dengan 0,349 itu kan lebih besar ini, 0,46. Jadi keterangannya yaitu valid. Yang bawahnya 0,245 itu lebih kecil dari 0,349. Jadi hasilnya tidak valid. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, jadi setelah dibandingkan antara nilai validitas dan R tabel, maka hasilnya yaitu ini, valid dan tidak valid. Kemudian selanjutnya, pengujian data reliabilitas. Reliabilitas itu dilakukan pengujian beberapa kali pada objek yang sama dan jawabannya relatif sama. Itu fungsi dari uji reliabilitas. Caranya yaitu kita kembali ke SPSS. Nah, data ini kemudian analyze, scale reliability analysis, kemudian ini dipindah ke item tanpa total. Totalnya nggak usah. Kemudian modelnya kita pilih yang alpha. Klik OK. Ini akan muncul outputnya seperti ini. Nah, ini sudah muncul outputnya. Kemudian yang Chromebah Alpha ini, reliability statistik, kita pixelnya, kemudian dibandingkan dengan kemudian Chromebah Alpha-nya ini 0,162 kita bandingkan dengan 0,6. Nilai reliabilitas (0,162) kita bandingkan dengan 0,6. Nah, hasilnya ini kan 0,162 dengan 0,6 itu kan lebih kecil. 0,162 lebih kecil dari 0,6. Jadi hasilnya yaitu tidak reliable. Kurang dari 0,6, jadi hasilnya yaitu tidak reliable. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal nomor 2, yaitu
Seorang mahasiswa ingin melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Intensitas Kinerja Pengacara dan Kecerdasan Emosional terhadap Profesionalitas Kerja. Sebanyak 15 orang sebagai sampel, taraf kepercayaan 95% dengan sigma 0,05. Langsung saja kita akan ke Excel-nya. Jadi di sini sudah saya copy datanya tadi. Ini tinggal kita pindah ke SPSS. Jadi analis ini untuk mengetahui apakah intensitas kerja dan kecerdasan emosional itu mempengaruhi profesionalitas pekerjaan seseorang. Nah, kita copy. Data ini kita copy, kemudian paste. Oke, yang perlu dibaca yang pertama itu tabel correlation. Untuk mengetahui ada pengaruh atau tidak, jadi kita copy dulu di Excel. Copy, paste. Nah, ini kan yang dianalisis ada 15 orang. Jadi, untuk menentukan R tabelnya, kita cari di tabel korelasi R percent, N min 2, 15 dikurangi 2 berarti 13. Jadi, kita gunakan yang ini, 0,553. Ini kan sudah ada hasilnya. Intensitas kerja yaitu min 0,945 itu kan kurang dari 0,553, jadi tidak ada hubungannya intensitas kerja dengan profesionalitas. Kemudian kecerdasan emosional 0,888 hasilnya, itu kan lebih besar dari 0,553. Jadi kecerdasan emosional itu dapat dikatakan mempengaruhi profesionalitas kerja. Nah, dari hasil analisis ini diperoleh intensitas kerja yaitu min 0,945 kurang dari 0,553, jadi tidak ada hubungannya dengan profesionalitas pekerjaan. Sedangkan kecerdasan emosional hasilnya itu 0,888 lebih dari 0,553, jadi kecerdasan emosional ada hubungannya dengan profesionalitas pekerjaan, mempengaruhi profesionalitas pekerjaan. Selanjutnya, yang ini ada model summary. Nah, model summary ini kita copy.
Dari tabel modul summary, S-square-nya hasilnya yaitu 0,920. Artinya, menjelaskan besarnya presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel prediktor terhadap variabel terikatnya, besar koefisien determinasi yaitu 0,920, mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau independen terhadap perubahan variabel dependen adalah 92,0%. Sedangkan sisanya yaitu 8% dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi intensitas pekerjaan dengan kecerdasan emosional itu pengaruhnya yaitu 92% terhadap profesionalitas kerja, sedangkan 8% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Baik, dapat disimpulkan bahwa besarnya koefisien determinasi 0,920, artinya pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel dependen adalah 92%, sedangkan 8% dipengaruhi variabel lain. Selanjutnya yaitu ANOVA. Kita copy. Kemudian paste. Di sini hasil sigmanya adalah 0,000, jadi 0. Maksudnya yaitu 0 ini kan kurang dari 0,000 itu kan kurang dari 0,05. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai sigmanya yaitu 0,000 kurang dari 0,05, yaitu menolak HO dengan interpretasi bahwa ada pengaruh X1, X2 terhadap Y. Jadi ada kesimpulannya yaitu ada pengaruhnya kecerdasan emosional dan intensitas kerja itu ada pengaruhnya terhadap profesionalitas kerja. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah atau yang kurang tepat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.